Halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahi berkah ya. Terima kasih banyak loh sudah mampir ke channel kami, sudah mau luangkan waktu sebentar buat nonton karya terbaru ini. Pokoknya, dari hati yang paling dalam, kami doakan kalian semua selalu bahagia dan lancar rezekinya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, karena dijamin bakal bikin kalian gregetan campur haru. Oh iya, boleh banget loh dikasih tahu di kolom komentar, kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Karena seperti sebuah kisah yang akan segera kita saksikan, hidup kadang memang penuh dengan kejutan. Dan seringkali, apa yang terlihat di permukaan bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Sama seperti sebuah pagi yang biasanya tenang, di sudut kota Jakarta, di sebuah rumah megah yang dibangun dari keringat dan air mata, sebuah badai besar perlahan mulai terbentuk. Aroma kopi Arabica yang mahal menguar di seluruh penjuru dapur mewah, berpadu dengan harum toast panggang dan telur Benedictus yang baru saja matang. Ayu Kusuma, dengan celemek sederhana membungkus tuduhnya, menata sarapan di meja makan marmer dengan gerakan yang cekatan, namun tanpa suara. 11 tahun. 11 tahun ia mendedikasikan hidupnya untuk rumah ini, untuk suaminya, Danu Setiawan, dan untuk mimpi besar yang kini telah menjelma menjadi kerajaan properti bernama Danu Property. Dari rumah kontrakan sempit dengan tungku arang hingga penthouse megah di pusat kota yang menjulang tinggi, Ayu adalah saksi bisu, sekaligus arsitek tak terlihat dari setiap bata yang tersusun. Danu, sarapanmu sudah siap, bisik Ayu, suaranya lembut, nyaris seperti embusan angin. Danu, yang sibuk dengan ponsel di tangannya, bahkan tidak mengangkat kepala. Ia hanya menggumamkan sesuatu yang tak jelas, fokus pada layar di depannya. Matanya yang dulu memancarkan kehangatan saat menatap Ayu, kini dingin, datar dan asing. Di sebelahnya, Clara, wanita dengan rambut panjang bergelombang sempurna dan bibir merah menyala, terkekeh manja, menempel pada lengan Danu. Tangan Danu dengan enteng mengelus rambut Clara, seolah Ayu tidak ada di sana. Atau mungkin, memang itulah yang Danu inginkan. Ayu menarik napas dalam, menahan perih yang mencubit di ulu hatinya. Sudah biasa. Clara mengangkat kepalanya, tersenyum sinis pada Ayu. Oh, jadi istri sah masih sibuk di dapur ya? Saya kira sudah ada pelayan khusus untuk itu, Bu Ayu. Bukankah Danu Properti sudah sebesar ini? Apa tidak malu punya istri yang masih betah berkutat dengan wajan dan bau bawang? Nadanya mengejek, menghujam tepat ke jantung Ayu. Ayu hanya tersenyum tipis, senyum yang berusaha menutupi 1000 luka. Saya memang suka memasak, Clara, dan ini rumah saya. Saya rasa tidak ada yang perlu dipermalukan. Danu akhirnya mengangkat kepala, menatap Ayu dengan pandangan merendahkan. Cukup, Ayu, jangan berdrama. Kamu tahu kan Clara hanya bercanda? Duduk saja, sarapan. Hari ini kita akan sibuk, ada acara besar nanti malam. Danu mengucapkan kata-kata itu seolah-olah Ayu adalah anak kecil yang rewel. Ayu duduk di ujung meja, jauh dari Danu dan Clara. Makan dalam diam. Setiap kunyahan terasa hambar, tertelan bersama kepahitan yang semakin mengendap. Acara apa, Danu? Tanya Ayu, mencoba menarik Danu ke dalam percakapan yang normal, setidaknya untuk sesaat. Danu memandang Clara, tersenyum bangga. Peresmian proyek resort baru kita di Bali, Ayu. Proyek terbesar Danu Properti sampai saat ini. Dan sekaligus pengumuman penting. Pengumuman penting? Ayu merasakan firasat buruk. Jantungnya berdebar tak karuan. Clara terkikih, mencium pipi Danu. Rahasia, kamu lihat saja nanti malam. Sepanjang hari, aura permusuhan dari Clara dan Danu semakin pekat. Ayu berusaha tetap tegar, menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya seperti biasa, walau pikirannya terus berkecamuk. Apa yang akan diumumkan Danu? Mengapa Clara begitu percaya diri? Pikiran Ayu kembali melayang ke masa lalu, saat Danu merajuk, memintanya untuk mengurus semua legalitas dan aset perusahaan atas nama Ayu.
Demi efisiensi pajak, sayang. Dan juga, ini jaminan masa depan kita. Kamu kan yang paling aku percaya, kata Danu kala itu. Matanya penuh cinta. Tangannya menggenggam erat jemari Ayu. Ayu yang tak pernah berpikir akan ada pengkhianatan, menurut. Semua sertifikat tanah, akta perusahaan, hingga rekening bank utama, semua sah atas namanya. Kini, memori itu terasa seperti pedang bermata dua. Malam harinya, Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 gemerlap dengan cahaya lampu kristal. Ratusan tamu penting dari kalangan pebisnis, pejabat, dan sosialita berbaur, merayakan peresmian proyek Danu Properti yang baru. Danu tampak gagah dalam setelan tuksida hitamnya, berdiri di panggung bersama Clara yang menawan dalam gaun couture merah menyala. Ayu datang belakangan, mengenakan kebaya sederhana yang sudah lama tak dipakainya, mencoba berbaur di antara kerumunan. Ia masih berharap, mungkin, hanya mungkin, Danu akan memperkenalkannya sebagai istrinya, sebagai sosok di balik semua kesuksesan ini. Harapan itu, betapa bodohnya ia, segera hancur berkeping-keping. Danu memulai pidatonya. Suaranya lantang, penuh kepercayaan diri. Ia berbicara tentang visi, tentang kerja keras, tentang mimpinya yang terwujud. Para hadirin bertepuk tangan meriah. Lalu Danu tersenyum. Senyum yang entah mengapa membuat perut Ayu mual. Dan tentu saja, Danu melanjutkan, kesuksesan besar ini tidak akan mungkin tercapai tanpa seseorang yang telah menjadi inspirasiku, kekuatanku, dan ratu di hatiku. Mata Danu menatap tajam ke arah Clara, yang tersenyum kemenangan. Clara, kemarilah sayang. Clara melangkah maju dengan anggun, memeluk Danu di hadapan semua orang. Desas-desus mulai terdengar. Ayu merasakan pandangan orang-orang beralih ke arahnya. Ia merasakan panas di pipinya. Namun, ia tetap berdiri tegak. Ia adalah istri sah Danu. Ia harus tetap tenang. Hadirin sekalian, suara Danu meninggi. Malam ini, di peresmian proyek fenomenal kita, saya juga ingin mengumumkan sesuatu yang lebih personal, namun sama pentingnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam, saya memutuskan untuk melangkah maju. Saya memutuskan untuk memilih kebahagiaan sejati. Danu berhenti, menatap lurus ke arah Ayu. Senyumnya berubah menjadi seringai kejam. Saya, Danu Setiawan, secara resmi mendeklarasikan bahwa saya akan menceraikan Ayu Kusuma. Seketika, ruangan yang tadinya riuh, hening mencekam. Semua mata tertuju pada Ayu, yang kini berdiri membeku di tempatnya. Dunia seolah berhenti berputar. Udara terasa tipis, paru-parunya sesak. Ayu melihat Danu. Mata pria yang dulu ia cintai, kini penuh kebencian. Ayu Kusuma, Danu melanjutkan, suaranya dipenuhi cibiran. Seorang wanita yang tidak pernah memberikan apa-apa dalam hidup saya. Seorang ibu rumah tangga yang cupu, yang hanya bisa menghabiskan uang dan tak pernah mengerti dunia bisnis. Seorang wanita yang saya pungut dari kemiskinan dan saya angkat derajatnya, tapi tak pernah tahu terima kasih. Dia hanya beban, sebuah aib bagi nama Danu Setiawan dan Danu Properti. Dan malam ini, Danu melambaikan tangannya ke arah Ayu. Saya mengusir dia dari hidup saya, dari rumah saya, dari perusahaan saya. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Biarkan dia kembali ke tempat asalnya, kembali ke kemiskinan yang memang pantas ia sandang. Danu menunjuk Ayu dengan jari telunjuknya, seolah Ayu adalah sampah. Batin Ayu menjerit, hina, tak berguna, miskin, beban. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menikamnya berkali-kali. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Tidak di hadapan mereka. Tidak di hadapan semua orang yang kini memandangnya dengan campuran rasa kasihan, jijik, dan kepuasan. Clara maju selangkah, berbisik sinis di mikrofon Danu.
Selamat tinggal, wanita tak berguna. Sekarang, Danu akan berbahagia dengan ratu barunya. Ia melirik Ayu dengan seringai penuh kemenangan. Ayu dengan sisa-sisa kekuatannya memberanikan diri. Danu, suaranya bergetar. Apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa mengatakan semua ini? Setelah semua yang kita bangun bersama, Danu properti itu? Belum sempat Ayu menyelesaikan kalimatnya, Danu melangkah turun dari panggung. Wajahnya memerah padam. Ia tak suka dibantah, apalagi di depan umum. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ayu, memekakan telinga seluruh hadirin. Kepala Ayu terhempas ke samping, sensasi panas dan nyeri menjalar di seluruh wajahnya. Tubuhnya terhuyung, namun ia berhasil menjaga keseimbangan. Bekas jari merah tercetak jelas di pipinya yang memar. Jangan pernah membantahku, Ayu. Danu membentak, suaranya menggelegar. Danu properti itu murni hasil kerja keras saya. Kamu hanya parasit. Kamu pikir kamu siapa? Saya sudah muak dengan sandiwara istri setia yang miskin ini. Keluar dari sini, sekarang. Atau saya akan panggil keamanan untuk menyeretmu. Para tamu terdiam, syok. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan. Yang lain berbisik-bisik, menggunjing. Tak ada yang berani membela Ayu. Danu Setiawan terlalu berkuasa. Clara tersenyum puas. Matanya memancarkan kebahagiaan melihat kehancuran Ayu. Ayu menatap Danu. Matanya berkaca-kaca. Namun ada nyala api yang baru saja tersulut di dalamnya. Sakit, perih, kecewa, dan amarah yang membara. Tamparan fisik itu hanya sebagian kecil dari tamparan jiwanya. Namun, di balik air mata yang siap tumpah, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Ia menatap Danu dan Clara bergantian. Sorot matanya tajam, seolah menyimpan rahasia besar yang akan segera membakar mereka. Baiklah, Danu, kata Ayu. Suaranya kini pelan, namun penuh kekuatan. Kau sudah mengusirku. Kau sudah menghinaku. Kau sudah menamparku di depan semua orang. Ia menyentuh pipinya yang perih, merasakan darah tipis di sudut bibirnya. Aku akan pergi. Tapi ingat baik-baik, Danu Setiawan, dan kau, Clara. Ia melirik Clara, yang kini sedikit bergidik mendengar nada suara Ayu yang tak lagi rapuh. Langit itu tidak akan selalu cerah. Akan ada badai yang datang. Dan saat badai itu tiba, aku harap kau masih bisa berdiri tegak, tanpa sandaran apapun. Ayu berbalik, melangkah pergi dengan langkah gontai. Namun kepalanya terangkat tinggi. Gaun sederhananya tampak lusuh di tengah kemewahan. Namun aura kehormatan tak bisa direnggut darinya. Punggungnya menjauh dari kerumunan, membawa serta jutaan serpihan hati yang hancur, namun juga membawa sebongkah rencana balas dendam yang dingin dan terencana. Danu dan Clara, mereka belum tahu. Mereka belum tahu siapa sebenarnya Nyonya Ayu Kusuma yang baru saja mereka usir tanpa sepeser pun. Mereka belum tahu bahwa semua yang mereka banggakan, semua yang mereka klaim, akan segera menjadi neraka yang membakar mereka hidup-hidup. Ayu melangkah keluar dari Grand Ballroom, menelan pahitnya penghinaan, dan bersumpah akan kembali. Bukan sebagai Nyonya Ayu Kusuma yang rapuh, melainkan sebagai Nyonya Maharani Puspita, sang ratu sejati yang akan menuntut semua yang telah dirampas darinya. Udara malam yang dingin terasa seperti tamparan kedua di pipi Ayu, jauh lebih perih dari hantaman tangan Danu tadi siang. Langkahnya gontai meninggalkan Grand Ballroom, meninggalkan sorot mata mengejek dan bisikan-bisikan keji yang menusuk hingga ke ulu hati. Kaki telanjangnya yang perih menginjak aspal kasar. Setiap langkah adalah pengingat betapa ia telah direndahkan, diinjak-injak, dan dilemparkan keluar dari kehidupannya sendiri. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini tumpah ruah, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena amarah yang membara. Amarah pada Danu, pada Clara, dan pada dirinya sendiri yang terlalu lama membiarkan diri menjadi bayangan. Di sebuah halte bus yang sepi, Ayu terduduk lesu, memeluk lututnya yang gemetar.
Gaun sederhana yang tadi ia kenakan kini lusuh dan kotor, seperti cerminan jiwanya yang hancur berkeping-keping. Miskin, tak berguna, parasit. Kata-kata keji itu berputar-putar di kepalanya, diucapkan dengan seringai congkak oleh Danu, disaksikan oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Ia bahkan tak punya sepeser pun untuk naik taksi, atau sekedar membeli sebotol air mineral. Semua telah Danu rampas. Atau setidaknya itu yang Danu yakini. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik, secercah api mulai menyala di dada Ayu. Api dendam yang membakar, mengubah setiap tetes air mata menjadi sumpah. Danu Setiawan, bisik Ayu. Suaranya parau dan penuh kebencian yang mendalam. Kau pikir kau bisa menghancurkanku? Kau pikir aku akan berakhir di selokan, seperti sampah yang kau buang? Tidak, tidak akan pernah. Jemarinya mengepal, kukunya menusuk telapak tangan. Kau akan melihat, Danu. Kau akan menyesali hari ini. Hari di mana kau berani menginjak-injak Ayu Kusuma. Hari di mana kau membuang hartamu sendiri. Pagi berikutnya, ketika fajar menyingsing, Ayu bangkit. Bukan Ayu yang sama. Ada determinasi baja dalam tatapan matanya. Luka di hatinya mengeras menjadi sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu, ia punya satu-satunya hal yang tak Danu duga. Kebenaran. Kebenaran yang tertulis rapi di setiap lembar sertifikat, akta, dan laporan keuangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Danu, dalam keserakahannya dan kegilaan akan uang, pernah mengusulkan agar seluruh aset Danu Properti, termasuk properti mewah, rekening utama, dan saham mayoritas, dialihkan atas nama Ayu, demi efisiensi pajak dan investasi masa depan. Ayu, dengan cinta buta dan kepercayaan penuh, menyetujuinya. Sebuah keputusan yang kini menjadi pedang bermata dua. Bagi Danu, itu adalah bumerang mematikan. Bagi Ayu, itu adalah amunisi terkuatnya. Sementara Ayu memulai langkah-langkah pertamanya menuju kebangkitan, Danu dan Clara justru tenggelam dalam euforia kemenangan. Mereka menikmati setiap detik kemewahan yang mereka yakini adalah hasil jerih payah Danu, hasil penaklukan mereka atas wanita bodoh bernama Ayu. Di rumah megah yang dulunya Ayu rawat dengan cinta, kini Clara berlenggak-lenggok manja, memamerkan perhiasan berkilauan yang dibeli dengan uang mereka, yang sebetulnya adalah uang Ayu. Danu, dengan gaya hidup yang semakin hura-hura, memperlakukan Clara seperti ratu, menghujani wanita itu dengan hadiah-hadiah mahal dan janji-janji manis. Sayang, lihat cincin ini. Seru Clara suatu sore, mengacungkan jemari berhias berlian mentereng di depan wajah Danu. Cantik sekali, cocok untuk ratu sepertiku, bukan? Bukan untuk wanita kampungan seperti Ayu yang bahkan tidak tahu mana berlian mana imitasi. Tawanya melengking, penuh kepuasan. Danu tertawa, merangkul Clara erat. Tentu saja sayangku, hanya yang terbaik untukmu. Ayu itu wanita primitif, tidak mengerti apa-apa soal kemewahan. Dia itu hanya beban, parasit yang menghabiskan uangku. Sekarang, denganmu di sisiku, aku merasa bebas. Aku bisa terbang setinggi-tingginya. Kata-kata itu, jika saja Ayu mendengarnya, pasti akan membuat hatinya semakin hancur. Namun, Ayu yang kini tidak lagi rapuh. Ia duduk di sebuah kantor pengacara paling bergengsi di kota, di hadapan Bapak Wijaya, seorang pengacara senior yang terkenal dingin dan sangat strategis. Di meja, terhampar tumpukan berkas yang Ayu bawa. Setiap lembar adalah bukti. Setiap angka adalah kebenaran yang akan menelanjangi Danu. Jadi, Nyonya Kusuma, ujar Pak Wijaya, kacamata bertengger di hidungnya, menatap Ayu dengan saksama. Anda yakin semua ini valid? Semua aset perusahaan, properti pribadi, rekening utama, saham, semuanya atas nama Anda? Ayu mengangguk, sorot matanya tajam. Setiap dokumen Pak Wijaya.
Ada salinan aslinya di brankas yang hanya saya tahu kodenya. Dan saya punya salinan digitalnya juga. Danu sendiri yang mengusulkan pengalihan ini, demi efisiensi pajak. Dan saya, dengan bodohnya, percaya padanya. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Dia pikir dia cerdas. Dia pikir dia aman. Tapi dia lupa. Dia telah menyerahkan seluruh kerajaannya pada orang yang kini akan dia hancurkan. Pak Wijaya menatap berkas-berkas itu lagi, lalu mengangkat alisnya. Ini adalah kekayaan yang luar biasa, Nyonya. Jika semua ini benar, maka Danu Setiawan tidak memiliki apa-apa. Sekalipun ia menjabat sebagai CEO, secara hukum, semua itu milik Anda. Tepat, jawab Ayu. Dan saya ingin mengambilnya kembali. Satu persatu, perlahan. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, persis seperti yang dia lakukan pada saya. Saya ingin dia sujud, Pak Wijaya, memohon ampun di kaki saya. Rencana mulai disusun. Sebuah tim ahli hukum dan keuangan di bawah bimbingan Pak Wijaya bekerja tanpa lelah. Sementara itu, Ayu mulai mengubah dirinya. Ia memotong rambutnya, menata ulang penampilannya, dan belajar bagaimana berbicara, berjalan, dan berpikir layaknya seorang pebisnis kelas kakap. Ia mengunjungi berbagai seminar, membaca buku-buku strategi bisnis, dan menyerap semua pengetahuan yang bisa ia dapatkan. Ayu Kusuma yang sederhana dan pemalu perlahan lenyap, digantikan oleh aura dominan dan cerdas dari Nyonya Maharani Puspita. Di sisi lain, Danu dan Clara justru semakin menjadi-jadi. Kesuksesan Danu Properti yang mereka nikmati, yang sebenarnya masih digerakkan oleh aset Ayu, membuat Danu semakin congkak. Ia mulai melakukan ekspansi bisnis yang gegabah, mengambil pinjaman besar atas nama perusahaan untuk mendanai proyek-proyek ambisius yang belum tentu menguntungkan. Clara, yang haus status, mendorong Danu untuk terus menghamburkan uang, membeli villa mewah di puncak bukit, mobil-mobil sport terbaru, dan sering mengadakan pesta-pesta megah yang dihadiri para sosialita dan pengusaha kelas atas. Sayang, kita harus pamerkan kekayaan kita, biar semua orang tahu siapa Danu Setiawan yang sebenarnya. Bisik Clara suatu malam, matanya berbinar melihat daftar tamu undangan. Danu Properti harus menjadi raksasa di industri ini. Lalu kita akan menginjak-injak semua pesaing. Danu mengangguk bangga. Tentu saja, Clara. Sebentar lagi, kita akan mengumumkan proyek terbesar kita. Emerald Tower, gedung pencakar langit termewah di Asia Tenggara. Akan kubuktikan pada semua orang, terutama pada Ayu si gembel itu, bahwa tanpanya aku bisa terbang lebih tinggi. Ia meludah jijik saat menyebut nama Ayu. Aku dengar dia sekarang tinggal di rumah petak, jadi pembantu. Hahaha, pantas saja. Wanita tak berguna memang begitu nasibnya. Ironi kata-kata Danu menusuk tajam. Padahal Emerald Tower yang ia bangga-banggakan itu adalah nama yang justru akan menjadi cikal bakal kehancurannya. Ayu, yang kini sudah hampir sempurna menjadi Nyonya Maharani Puspita, telah mendengar kabar tentang proyek baru Danu. Sebuah senyum tipis, dingin dan penuh perhitungan tersungging di bibirnya saat ia membaca laporan keuangan Danu Properti yang kini ia dapatkan secara rahasia. Danu memang bodoh, bisik Maharani pada asisten pribadinya, seorang wanita muda bernama Lintang yang sangat loyal dan cerdas. Dia menghabiskan uang untuk proyek tanpa perhitungan matang. Biarkan dia gali kuburannya sendiri. Kita hanya perlu mengulurkan sekop. Lintang mengangguk, matanya menyorot hormat. Semua utang-utang Danu Properti yang baru, Nyonya, sudah mulai kita beli secara diam-diam melalui anak perusahaan kita yang berbeda. Sebentar lagi, mayoritas utang mereka ada di tangan kita, termasuk pinjaman untuk proyek Emerald Tower. Maharani tersenyum puas. Bagus, jangan sampai Danu mencium jejak kita. Biarkan dia tenggelam dalam ilusinya sendiri. Aku ingin dia merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Nyonya Maharani Puspita
CEO Emerald Holding Group, mulai bergaung di kalangan pebisnis. Seorang wanita misterius yang sangat berkuasa, dengan jaringan luas dan modal tak terbatas, dikabarkan sedang agresif mengakuisisi saham-saham perusahaan-perusahaan besar yang sedang bermasalah. Tak ada yang tahu wajahnya secara pasti, hanya nama dan reputasi kejamnya yang dikenal. Danu, yang terlalu sibuk dengan pesta dan proyeknya, bahkan tak menyadari bahwa krisis finansial kecil mulai melanda perusahaannya. Beberapa pemasok utama tiba-tiba menunda pengiriman material, bank mulai menanyakan pembayaran pinjaman lebih awal, dan beberapa investor potensial membatalkan janji pertemuan. Danu hanya menganggap itu sebagai halangan kecil, mengabaikannya dengan angkuh. Pasti ada yang iri dengan kesuksesanku, gerutunya pada Clara. Jangan khawatir sayang, uangku tak akan habis. Danu Properti akan menjadi yang terbesar. Sementara itu, Maharani Puspita tampil untuk pertama kalinya di hadapan publik, di sebuah acara amal bergengsi. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya dicepol tinggi, dan sorot matanya yang tajam memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi jejak Ayu Kusuma yang polos dan rapuh. Yang ada hanyalah Maharani, sang ratu sejati yang siap menuntut takdirnya. Nyonya Maharani, sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Sapa seorang konglomerat tua menunduk hormat. Kami sangat terkesan dengan manuver bisnis Anda baru-baru ini. Kabarnya, Emerald Holding Group sedang mencari target akuisisi baru di sektor properti. Maharani tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Saya selalu tertarik dengan properti yang memiliki potensi besar, tapi sayangnya dikelola oleh orang-orang yang kurang cakap. Ada nada tersembunyi dalam suaranya, sebuah ancaman halus yang hanya bisa ditangkap oleh telinga yang terlatih. Pada saat yang sama, Danu dan Clara sedang merayakan keberhasilan pemasaran awal proyek Emerald Tower di sebuah klub malam mewah. Mereka menari, tertawa, dan minum sampahnya mahal, benar-benar buta akan badai yang akan datang. Danu bahkan mengunggah foto-foto mereka ke media sosial dengan keterangan sombong. Bersama Ratu Claraku, merayakan kesuksesan yang tak pernah Ayu bayangkan. Inilah puncak hidup, bukan hidup sebagai pembantu rendahan. Melihat unggahan itu, Maharani hanya tersenyum dingin. Ratu? Bisiknya pada dirinya sendiri, jemarinya mengetuk-ngetuk ponsel. Mari kita lihat berapa lama mahkota itu akan bertahan, Danu. Karena sebentar lagi, kerajaanmu akan aku bakar dengan api yang kau nyalakan sendiri. Keputusan telah diambil. Maharani Puspita, sang ratu baru yang takkan pernah sujud pada siapapun, akan segera bergerak. Danu dan Clara, dalam keangkuhan mereka yang buta, tidak tahu bahwa panggung kehancuran mereka telah dipersiapkan dengan sempurna. Mereka berdiri di puncak gunung es, menari-nari dalam kegembiraan semu, tak menyadari bahwa es itu mulai retak, dan sebentar lagi akan runtuh, membawa mereka ke dasar jurang kemiskinan dan kehinaan yang paling dalam. Suara bel kematian untuk Danu Properti sudah mulai terdengar. Hanya saja, ia terlalu tuli oleh gemuruh tepuk tangan palsu dan tawa Clara yang nyaring. Langit Jakarta malam itu dihiasi bintang-bintang yang bertebaran, seolah menjadi saksi bisu atas setiap tawa sumbang dan bisikan pengkhianatan yang bergaung di sudut-sudut kota. Di dalam penthouse mewah yang dulu menjadi rumah Ayu, kini Danu dan Clara merajai singgasana dengan penuh keangkuhan. Gelak tawa Clara yang melengking sesekali dibarengi desahan manja, mengisi setiap ruang kosong yang dulunya dipenuhi keheningan dan kerja keras Ayu. Danu, dengan gelas scotch di tangan, memandang puas ke arah gemerlap ibu kota dari balik jendela kaca raksasa. Seolah seluruh kota itu tunduk di bawah kakinya.
Akhirnya, Danu, hidup kita sempurna, bukan? Clara menyandarkan kepalanya di bahu Danu. Jemarinya yang lentik mengusap lembut dada pria itu, seolah setiap sentuhan adalah klaim atas kepemilikan. Aku tak pernah menyangka hidup semewah ini bisa kudapatkan. Dan semua ini berkat dirimu, sayang. Kau adalah raja yang pantas untuk istana ini, bukan wanita kampungan itu. Danu tertawa remeh, menikmati pujian Clara yang bagaikan madu beracun. Tentu saja, Ayu, dia hanya beban. Wanita miskin yang tak tahu diri, tidak akan pernah bisa memberiku kemewahan seperti yang kau berikan, Clara. Lihat saja, Danu Properti sekarang makin maju pesat. Investor berebut ingin menanam modal. Proyek-proyek baru berdatangan. Semua itu karena aku telah membuang parasit dari hidupku. Ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, seolah bersulang untuk kebebasannya. Atau lebih tepatnya, untuk kehancuran Ayu. Dulu, dia selalu menahan-nahan. Katanya, jangan boros Danu, kita harus berhemat untuk masa depan. Omong kosong. Masa depan itu adalah sekarang, Clara. Masa depan itu adalah kemewahan ini, adalah dirimu. Clara tersenyum puas, memamerkan deretan gigi putihnya yang rapi. Dan aku akan memastikan masa depanmu selalu cerah, sayang. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita renovasi penthouse ini sedikit? Interiornya sudah agak usang. Sepertinya sentuhan gaya Eropa klasik akan lebih cocok. Aku punya kenalan desainer interior terkenal. Dia baru saja menyelesaikan villa milik keluarga konglomerat di Puncak. Danu mengernyitkan dahi. Renovasi lagi? Bukankah kau baru saja menghabiskan ratusan juta untuk membeli perabot baru minggu lalu? Ayolah, Danu. Ini demi gengsi. Kita kan harus mencerminkan status kita yang sesungguhnya. Danu Properti sedang di puncak, bukan? Masa iya penthouse direktur utamanya biasa-biasa saja? Lagi pula, aku juga perlu tas Hermes seri terbaru, yang edisi terbatas itu loh. Nanti aku bisa pamer ke teman-temanku di arisan sosialita. Sekalian untuk menjaga citra bisnis Danu Properti juga kan? Clara memanyunkan bibirnya, memainkan perannya sebagai wanita manja yang takkan bisa ditolak. Danu menghela napas, namun sudut bibirnya terangkat. Ia tak bisa menolak permintaan Clara. Baginya, itu adalah harga yang pantas dibayar untuk kebahagiaannya. Untuk citra dirinya yang baru, tanpa bayang-bayang Ayu yang selalu mengingatkannya pada kesederhanaan. Baiklah, baiklah. Tapi jangan terlalu boros, Clara. Dana perusahaan sedang terpakai untuk proyek baru yang besar. Ada sedikit kendala administrasi, tapi pasti bisa diatasi. Malam itu, di tengah kemewahan yang membutakan, keduanya merencanakan pengeluaran fantastis lainnya. Tak menyadari bahwa setiap rupiah yang mereka hamburkan, setiap kata merendahkan yang mereka lontarkan untuk Ayu, adalah paku-paku yang mereka tancapkan ke peti mati mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk menikmati pesta pora di atas tumpukan utang yang tak terlihat, tak menyadari bahwa es itu mulai retak, dan sebentar lagi akan runtuh, membawa mereka ke dasar jurang kemiskinan dan kehinaan yang paling dalam. Suara bel kematian untuk Danu Properti sudah mulai terdengar. Hanya saja, ia terlalu tuli oleh gemuruh tepuk tangan palsu dan tawa Clara yang nyaring. Beberapa hari kemudian, sebuah keributan kecil terjadi di lokasi proyek terbaru Danu Properti, sebuah kompleks apartemen mewah bernama Danu Residences. Beberapa vendor material dan kontraktor tiba-tiba mogok kerja, menuntut pembayaran yang tertunda. Situasi menjadi panas, dan para pekerja mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka. Pak Danu, kapan kami dibayar? Sudah lebih dari 2 bulan. Bahan baku kami menumpuk. Kami harus bayar gaji karyawan juga. Teriak seorang kontraktor, wajahnya memerah karena marah. Danu, yang datang ke lokasi dengan Clara di sisinya, merasa sangat terusik. Ia selalu ingin tampil sempurna di hadapan Clara, dan situasi ini merusak citranya. Apa-apaan ini? Kenapa kalian ribut? Bukankah sudah kubilang, ini hanya masalah teknis. Bagian keuangan sedang mengurusnya. Teknis apa, Pak? Uang kami sudah habis. Kalau begini terus, kami bisa bangkrut. Timpal vendor lain.
Clara, dengan kacamata hitam brandednya, berbisik sinis di telinga Danu. Dasar orang-orang rendahan. Cuma segini saja sudah ribut. Mereka tidak tahu betapa besarnya proyek ini, Danu. Biarkan saja mereka mengoceh. Danu mengangguk, lalu menatap para vendor dengan pandangan merendahkan. Kalian semua tidak profesional. Danu Property adalah perusahaan besar. Tidak mungkin menunda pembayaran seenaknya. Ini hanya salah paham. Mungkin ada sedikit masalah di sistem keuangan lama yang ditinggalkan mantan saya. Danu sengaja menekan kata mantan dan melemparkan tatapan jijik, seolah menyalahkan Ayu atas kekacauan ini. Tenang saja, semuanya akan beres. Kalian akan dibayar. Tapi jangan sekali-kali lagi membuat keributan seperti ini. Bisa merusak citra perusahaan. Para vendor mendengus kesal, namun tak berani berbuat lebih jauh. Mereka tahu Danu punya koneksi, dan mereka masih berharap bisa dibayar. Mereka akhirnya bubar dengan wajah-wajah muram, meninggalkan Danu dan Clara di lokasi proyek yang kini sepi. Mereka memang menyebalkan, keluh Clara. Untung ada aku sayang yang bisa menemanimu melewati drama-drama kecil ini. Jadi, kapan kita bisa pergi liburan ke Maladewa? Aku butuh ketenangan setelah keributan ini. Danu mengusap pundak Clara. Tentu saja sayang, akan kuatur secepatnya. Maladewa memang ide bagus untuk menenangkan pikiran. Ia mengabaikan perasaan ganjil yang menusuk relung hatinya. Masalah keuangan itu memang aneh. Sudah beberapa kali ia merasa ada yang tidak beres. Dana operasional seringkali menipis di luar perhitungan, dan beberapa tagihan penting tiba-tiba muncul dari masa lalu yang ia pikir sudah beres. Ia selalu menyalahkan sistem lama, atau bahkan pegawai-pegawai keuangannya, tanpa menyadari bahwa benang merah itu perlahan ditarik oleh seseorang yang jauh lebih cerdas darinya. Sementara Danu dan Clara sibuk merencanakan liburan mewah, di balik dinding kaca sebuah gedung pencakar langit megah di pusat kota, Nyonya Maharani Puspita duduk tegak di singgasananya, sebuah kursi CEO yang terbuat dari kulit hitam premium, menatap layar monitor besar yang menampilkan grafik-grafik rumit. Tatapannya tajam, dingin, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di depannya, 3 orang staf kepercayaannya berdiri dengan hormat, menunggu instruksi. Jadi, bagaimana laporan progresnya? Suara Maharani rendah. Namun setiap suku kata memiliki bobot yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Semua berjalan sesuai rencana, Nyonya, jawab Arya, Kepala Divisi Keuangan Emerald Holding Group, sambil menyerahkan sebuah tablet. Utang-utang Danu Property kepada berbagai vendor dan kontraktor telah kami beli habis, sebagian besar melalui perusahaan cangkang yang berbeda. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Mereka sekarang berutang pada kita, Nyonya. Senyuman tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Maharani. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kepuasan seorang jenderal yang melihat pasukannya memenangkan pertempuran kecil. Bagus. Jangan terburu-buru menagihnya. Biarkan mereka merasa aman dan terus menggalang utang baru. Pastikan setiap transaksi besar yang dilakukan Danu Property, baik itu pembelian aset baru atau penarikan dana, termonitor dengan baik. Dan jangan lupa, kendalikan jalur pasokan bahan baku utama. Kita tidak ingin proyek mereka terhambat total terlalu cepat. Siap, Nyonya, sahut Mira, tangan kanan Maharani yang paling setia, yang selama ini mengelola detail-detail paling rumit dalam rencana balas dendam ini. Tim legal juga telah menemukan beberapa celah dalam kontrak-kontrak yang Danu tanda tangan di belakangan ini. Celah-celah itu bisa kita manfaatkan nanti untuk mengklaim aset-aset yang masih tersisa atas nama perusahaan. Maharani mengangguk. Ingat, kita tidak hanya akan menghancurkan finansial mereka, kita akan menghancurkan reputasi mereka. Akan kita telanjangi keserakahan mereka di hadapan publik. Pastikan, setiap masalah kecil di lapangan terekspos. Rekam setiap pertengkaran, setiap penundaan. Kirimkan bisikan-bisikan ke media-media kecil yang haus berita. Biarkan benih-benih keraguan mulai tumbuh di masyarakat dan para investor.
Ia memejamkan mata sejenak. Wajah Ayu Kusuma yang dulu disakiti, kini berganti menjadi Maharani Puspita yang penuh perhitungan. Penderitaan yang ia alami dulu, tamparan pedas Danu di depan umum, kata-kata merendahkan Clara, semuanya kini menjadi bahan bakar bagi api balas dendam yang membakar di dalam dirinya. Ia mengingat setiap detail aset yang ia bangun dengan keringatnya, yang kini secara sah menjadi miliknya, namun dinikmati oleh Danu dan Clara dengan congkak. Lalu bagaimana dengan laporan kekayaan pribadi Danu Setiawan? Tanya Maharani, matanya kembali terbuka, memancarkan kilatan tajam. Selain rumah dan kendaraan atas nama perusahaan, sebagian besar kekayaan Danu telah dihabiskan untuk gaya hidup mewah dan memenuhi permintaan Clara. Beberapa properti yang dulu atas nama dia, kini terdeteksi telah digadaikan atau dijual secara diam-diam untuk menutupi kekurangan dana proyek dan pengeluaran pribadi yang tidak masuk akal. Bahkan, kartu kredit pribadinya sudah mencapai batas maksimal, Nyonya, lapor Arya. Maharani tersenyum dingin. Bagus, biarkan mereka menggali lubang yang lebih dalam lagi. Dan pastikan, setiap kali mereka merasa terpojok, selalu ada solusi palsu yang kita tawarkan, yang pada akhirnya akan menjerumuskan mereka lebih jauh. Sebuah pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan yang tidak memiliki jejak, atau investasi palsu yang menjanjikan keuntungan instan. Berikan mereka tali, dan biarkan mereka menggantung diri mereka sendiri. Mereka yang dulu melihat Ayu sebagai wanita tak berdaya, kini akan melihat Maharani sebagai kekuatan tak terkalahkan. Setiap langkahnya adalah bagian dari skema rumit yang dirancang untuk satu tujuan: kehancuran total Danu Setiawan dan Clara. Setiap kemewahan yang mereka banggakan, satu persatu akan dilucuti, hingga mereka berdiri telanjang di hadapan kehinaan dan penyesalan. Minggu-minggu berlalu, dan situasi di Danu Properti mulai memburuk secara perlahan namun pasti. Masalah pembayaran vendor semakin sering terjadi, membuat reputasi perusahaan sedikit demi sedikit tercoreng. Meskipun Danu selalu berusaha menutupinya dengan janji-janji manis dan tawa palsu di hadapan Clara, kegelisahan mulai merayapi hatinya. Ia harus mencari dana segar, dan cepat. Clara, yang sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang, malah semakin menjadi-jadi. Ia terus menuntut Danu untuk memenuhi setiap keinginannya yang semakin hari semakin mahal. Liburan ke Maladewa telah selesai, namun kini ia menginginkan sebuah yacht pribadi untuk berlayar di Mediterania, dan pesta ulang tahun mewah di Bali yang akan mengundang seluruh sosialita dan pebisnis kelas atas. Ayolah Danu, ini kan untuk citra bisnis kita juga. Bayangkan betapa elegannya kita merayakan ulang tahunku di Bali dengan para tamu penting itu. Mereka pasti akan terkesan dengan kesuksesanmu. Bujuk Clara, membelai pipi Danu di tengah sebuah restoran mewah. Danu memaksakan senyum, namun di balik itu otaknya berputar keras mencari jalan keluar. Uang yang ada di rekening perusahaan tak cukup untuk menutupi semua pengeluaran ini, apalagi dengan proyek-proyek yang terhambat. Ia sudah mencoba mengajukan pinjaman ke beberapa bank, namun selalu ada saja hambatan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi setiap upayanya. Tentu sayang, apapun untukmu. Ucap Danu mencoba meyakinkan Clara dan juga dirinya sendiri. Aku akan mencari cara. Akan kucari investor baru atau pinjaman lain. Danu tidak tahu. Investor baru dan pinjaman lain itu sudah dipersiapkan oleh Nyonya Maharani sebagai umpan terakhir untuk menjebak dirinya. Umpan yang akan membawa Danu terbang tinggi dalam ilusi kemewahan palsu, sebelum dijatuhkan ke jurang kehinaan yang paling dalam. Pesta ulang tahun mewah Clara di Bali yang diharapkan menjadi puncak kejayaan Danu, justru akan menjadi panggung utama, di mana Ayu, dalam wujud Maharani, akan menarik tirai sandiwara itu, memperlihatkan kebusukan dan kebohongan yang selama ini Danu bangun. Tanggal untuk facelapping itu telah ditetapkan, dan Danu, bersama Clara, dengan bangganya sedang merayakannya.
tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju eksekusi publik yang paling memalukan. Kemewahan baru itu kini melekat erat di kulit Danu Setiawan dan Clara Aditama, seperti kutukan yang belum terungkap. 2 bulan setelah kepergian Ayu yang menyakitkan, rumah megah yang dulunya adalah saksi bisu perjuangan dan cinta mereka, kini dipenuhi tawa renyah Clara yang nyaring, bergema di setiap sudut, seolah menari di atas puing-puing hati yang hancur. Aroma parfum mahal, decak gelas kristal yang beradu, dan hiruk-pikuk pesta pora seolah menjadi mantra pengusir ingatan akan wanita sederhana yang pernah mengisi setiap relung ruang ini. Danu, dengan dasi sutra yang mengkilap dan senyum congkak, memeluk pinggang Clara erat, memamerkan kepada setiap tamu yang hadir bahwa inilah ratu barunya, sang pemilik sah kebahagiaan dan kemewahan yang ia bangun. Lihatlah sayang, rumah ini terasa hidup kembali bukan? Bisik Clara manja, mengusap rahang tegas Danu. Matanya berbinar licik, memindai setiap sudut, seolah membandingkan dan menang dari bayangan Ayu yang tak pernah ia temui lagi. Dulu, aura di sini terasa kusam. Aku tak tahu mengapa. Mungkin terlalu banyak energi negatif yang ditinggalkan oleh... sudahlah. Yang penting sekarang kita bahagia. Danu tertawa renyah, menyesap anggur merah dari gelasnya. Itu karena kau sayang. Kau membawa keindahan dan gairah ke dalam hidupku. Ayu, dia hanya seonggok beton tua yang tak lagi bisa dibangun. Kaku, membosankan, dan tak punya visi. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seolah meludahi masa lalu yang tak pernah ia hargai. Hatinya kini sekeras batu. Tak ada sedikit pun empati yang tersisa untuk wanita yang dulu mati-matian berjuang bersamanya. Baginya, Ayu adalah sampah, layak dibuang dan dilupakan. Setiap hari adalah perayaan bagi mereka. Mobil sport terbaru terparkir di garasi, lemari pakaian Clara meluap dengan tas dan perhiasan bermerek, dan jamuan makan malam mewah adalah rutinitas yang tak terpisahkan. Danu Properti kini berada di puncaknya, setidaknya di mata Danu dan Clara. Proyek-proyek besar yang dikerjakan selama bertahun-tahun di bawah pengawasan detil Ayu kini mulai membuahkan hasil fantastis. Keuntungan melimpah ruah, seolah tak ada habisnya. Danu merasa seperti Raja Midas, segala yang disentuhnya berubah menjadi emas. Ia tak sadar, fondasi emas itu dibangun oleh tangan yang kini ia injak-injak. Aku dengar, Danu Properti akan segera meresmikan proyek superblok baru mereka di pusat kota. Seorang kolega bisnis bertanya pada Danu di salah satu acara gala. Sungguh, aku takjub dengan progres perusahaanmu, Danu. Dulu aku ingat, kalian membangunnya dari ruko kecil. Danu tersenyum lebar, mengabaikan sedikit kerutan di dahi Clara yang tak suka masa lalu sederhana itu diungkit. Tentu saja, ini semua berkat kerja kerasku dan dukungan penuh dari ratuku, Clara. Dia adalah inspirasiku, katanya sambil merangkul Clara posesif. Wanita di masa lalu? Itu hanya bagian dari proses. Kita harus tahu kapan harus membuang sampah lama untuk menyambut berlian baru, bukan? Matanya menatap tajam ke arah Clara, yang membalas tatapan itu dengan senyum bangga dan tatapan merendahkan. Clara menyeringai puas. Ia tahu betul siapa sampah lama yang dimaksud Danu. Setiap hari, ia akan memastikan bahwa Danu tak sedikit pun teringat pada Ayu. Jika ada pegawai lama yang tanpa sengaja menyebut nama Ayu, Clara akan dengan kejam menegur, atau bahkan meminta Danu untuk memecat mereka. Ia adalah ratu yang haus kekuasaan, dan segala sesuatu yang berbau masa lalu Danu harus dimusnahkan. Di sisi lain kota, sebuah kantor yang begitu modern dan megah, bersembunyi Nyonya Maharani Puspita. Matanya memindai layar monitor yang menampilkan laporan keuangan Danu Properti. Setiap angka, setiap detail tak luput dari perhatiannya. Bibirnya membentuk garis tipis, seulas senyum dingin yang hampir tak terlihat. Mereka benar-benar tak tahu diri, gumamnya pelan. Suaranya halus namun mematikan. Naga, asisten pribadinya yang setia, menunduk hormat. Semua sesuai rencana, Nyonya.
Danu Properti sedang menanggung utang besar dari konsorsium bank yang Anda kendalikan. Mereka hanya belum tahu. Maharani mengangguk. Biarkan mereka berenang di lautan kemewahan yang palsu itu. Biarkan mereka terus menyombongkan diri. Semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Ia meneguk teh herbalnya. Aroma melati memenuhi ruangannya. Kontras sekali dengan pesta pora yang kini menjadi gaya hidup mantan suaminya. Danu baru saja menyetujui perjanjian terbaru untuk proyek Superblok itu, Nyonya. Lanjut Naga, membuka tabletnya. Nilainya sangat fantastis, dan semua jaminan adalah aset-aset utama perusahaan. Tanpa menyadari bahwa pemilik sah dari aset-aset itu adalah Anda. Bodoh, kata Maharani datar. Tatapan matanya begitu tajam. Sebuah kebodohan yang akan memakan dirinya sendiri. Mereka sedang menggali liang lahat mereka dengan tangan mereka sendiri. Ia teringat kembali pada hari-hari awal, saat ia masih Ayu Kusuma. Saat Danu dengan bujuk rayunya, meyakinkan bahwa demi investasi masa depan dan efisiensi pajak, seluruh aset perusahaan harus atas namanya. Ini demi masa depan kita, Ayu. Kau istriku, harta kita adalah satu. Tapi secara legal, ini akan jauh lebih aman jika atas nama dirimu. Aku percaya penuh padamu, sayang, kata Danu kala itu. Matanya penuh janji palsu. Ayu, yang polos dan mencintai suaminya sepenuh hati, tanpa ragu menandatangani semua dokumen. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa kalimat itu adalah jerat manis yang akan mengikat lehernya sendiri. Kini, jerat itu justru akan mencekik balik leher Danu. Kembali ke kehidupan Danu dan Clara, keangkuhan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka seringkali mengadakan makan malam di restoran-restoran paling eksklusif, memesan menu termahal, dan berinteraksi dengan orang-orang penting yang kini menghormati mereka. Danu, kau tahu, aku bertemu Ayu lagi kemarin, kata seorang teman lama Danu, seorang sosialita yang cukup terkenal. Dia terlihat kurus dan lusuh. Aku kasihan melihatnya. Clara langsung menukas dengan tawa geli yang dibuat-buat. Oh, dia. Siapa yang peduli? Wanita seperti dia memang tidak akan pernah bisa hidup tanpa seorang pria yang menopangnya. Aku yakin, dia sekarang bersembunyi di sudut kota, menangisi nasibnya. Sungguh, itu adalah takdir yang pantas untuk wanita yang tak punya ambisi. Danu hanya tersenyum tipis, merasa terhibur dengan ejekan Clara. Ia merasa keputusannya benar. Ayu memang bukan tandingannya. Ia pantas ditinggalkan. Sudahlah, jangan bicara tentang orang tak penting seperti itu. Kita punya hal yang lebih menarik untuk dibahas, bukan? Ia mengalihkan pembicaraan, memastikan bahwa tidak ada satupun bayangan Ayu yang bisa merusak momen-momen kejayaan palsu mereka. Tapi kadang-kadang ada hal-hal kecil yang mulai mengusik ketenangan Danu. Beberapa proyek mengalami keterlambatan yang tidak wajar. Beberapa rekan bisnis tiba-tiba membatalkan kesepakatan tanpa alasan jelas. Danu Properti menghadapi masalah likuiditas jangka pendek, meskipun keuntungan terlihat sangat besar di atas kertas. Danu menganggapnya sebagai rintangan kecil, ujian bagi pebisnis sukses, atau ulah pesaing yang iri. Ia terlalu mabuk oleh pujian dan kemewahan untuk melihat lebih dalam. Ada yang aneh, Pak Danu. Lapor salah satu manajer keuangannya yang masih setia. Beberapa aset kita sepertinya ada perubahan kecil dalam kepemilikannya. Saya menemukan beberapa dokumen yang agak membingungkan. Danu hanya mengibaskan tangan. Itu pasti kesalahan administrasi biasa. Atau mungkin ada upaya sabotase dari pihak luar. Jangan panik, kita sudah sangat besar. Pasti ada saja yang ingin menjatuhkan kita. Pastikan saja semua berjalan lancar untuk acara peresmian proyek Superblok kita bulan depan. Itu yang terpenting. Acara peresmian proyek Superblok Danu Grand Central adalah puncak kebanggaan Danu dan Clara. Mereka merencanakan sebuah pesta akbar, mengundang seluruh jajaran elit kota, media massa, dan bahkan beberapa menteri.
Ini adalah momen untuk mendeklarasikan Danu Property sebagai raksasa tak terkalahkan, dan Clara sebagai permaisuri dari kerajaan itu. Mereka ingin menjadikan acara itu sebagai penanda era baru, era di mana Danu Setiawan dan Clara Aditama berkuasa penuh. Clara menghabiskan jutaan rupiah untuk gaun khusus rancangan desainer ternama, perhiasan berlian yang ia pesan dari luar negeri, dan persiapan pesta yang megah. "Ini akan menjadi malam kita, sayang," katanya bersemangat sambil memeluk Danu. "Malam di mana seluruh dunia tahu siapa kita sebenarnya. Danu Property adalah yang terbaik, dan kita adalah pasangan paling berkuasa di kota ini." Danu mengangguk, matanya memancarkan kesombongan yang luar biasa. "Tentu saja. Dan di malam itu, aku akan membuat pengumuman penting. Pengumuman yang akan membuat semua orang tercengang. Dan membuat mereka tahu bahwa kita benar-benar tak terpisahkan." Ia tersenyum licik, membayangkan wajah-wajah iri dan terkagum-kagum yang akan memenuhi ruang peresmian nanti. Pengumuman itu adalah tentang rencana pernikahan mereka. Sebuah pengesahan final atas hubungan terlarang yang kini mereka banggakan. Sebuah peresmian yang akan dikenang sepanjang masa. Bisik Maharani di ruang kerjanya yang sunyi, sambil mengusap bingkai foto lama dirinya dan Danu saat mereka masih berjuang dari nol. Wajahnya kini tanpa emosi, dingin, namun sorot matanya menyimpan bara api yang membakar. Tentu saja. Malam itu, seluruh dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya. Kalian akan tercengang, terhina, dan jatuh ke dasar jurang kemiskinan yang kalian lemparkan padaku. Ia memerintahkan naga untuk memastikan semua persiapan sandiwara itu berjalan mulus. Setiap detail, setiap timing harus sempurna. Utang-utang Danu Property yang telah dibeli Maharani secara diam-diam melalui Emerald Holding Group kini siap untuk ditagih. Surat-surat kepemilikan aset yang sah atas namanya kini siap untuk ditunjukkan ke publik. Danu dan Clara, dengan segala keangkuhan dan kesombongan mereka, sedang berjalan menuju panggung eksekusi publik yang paling memalukan. Mereka tak sadar, setiap tawa, setiap cemoohan yang mereka lontarkan pada Ayu adalah bahan bakar yang kini akan membakar balik kehidupan mereka sendiri hingga menjadi abu. Tanggal untuk face slapping itu telah ditetapkan, dan Danu bersama Clara dengan bangganya sedang merayakannya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran total di hadapan seluruh publik. Cahaya sorot lampu begitu terang benderang, menusuk setiap sudut ballroom Hotel Bintang 5 yang mewah, melukis siluet anggun para tamu undangan yang memenuhi ruangan. Aroma melati dan mawar berpadu dengan wangi parfum mahal, memenuhi indera. Di tengah panggung yang megah, Danu Setiawan berdiri tegak, membusungkan dada. Senyumnya begitu lebar, hampir merobek sudut bibirnya. Di sampingnya, Clara bersandar manja, gaun malamnya berkilauan. Tawarnya sesekali meluncur dari bibir merahnya, seolah dialah ratu alam semesta yang baru. Malam itu adalah puncak perayaan yang mereka sebut sebagai era baru Danu Property. Sebuah tonggak sejarah yang, menurut Danu, ia bangun sendirian dengan keringat dan darahnya. Danu memulai pidatonya dengan penuh percaya diri. Suaranya menggelegak, memenuhi setiap sudut ruangan, diulang oleh speaker yang terpasang sempurna. Hadirin sekalian, malam ini adalah malam bersejarah bagi kita semua, bagi Danu Property. 20 tahun yang lalu, saya memulai semuanya dari nol, dengan tekad dan kerja keras. Dan lihatlah kita sekarang. Kita berdiri di puncak, menjadi pemimpin pasar properti, berkat visi dan keberanian yang tak kenal menyerah. Tepuk tangan membahana, sorak-sorai pujian membanjiri telinga Danu. Matanya menyapu kerumunan, mencari tatapan kagum, dan ia mendapatkannya dari setiap pasang mata. Clara di sampingnya mengangguk anggun, jemarinya menggenggam lengan Danu erat, seolah ikut andil dalam setiap tetes keringat yang Danu klaim. Tentu saja, lanjut Danu. Perjalanan ini tidak mudah.
ada pengorbanan, ada rintangan, bahkan ada parasit yang mencoba menghambat. Tapi saya percaya, seorang pemimpin sejati tahu bagaimana membersihkan rumput liar agar bunganya bisa mekar dengan indah. Suara tawa dan tepuk tangan kembali terdengar. Beberapa pasang mata melirik Clara, yang kini tersenyum tipis, penuh kemenangan. Mereka tahu siapa rumput liar yang Danu maksud. Dan kini, dengan Clara di sisi saya, partner sejati yang menginspirasi, saya yakin Danu Property akan terbang lebih tinggi, mencapai galaksi yang tak terjangkau. Danu mengangkat gelas sampanyanya tinggi-tinggi, diikuti oleh seluruh tamu. Untuk era baru, untuk kesuksesan yang tak terbatas. Di barisan belakang, di antara bayang-bayang pilar megah, seorang wanita anggun dengan gaun hitam panjang dan perhiasan minimalis, tapi memancarkan aura ribuan kali lipat lebih mahal, menyesap minumannya dengan tenang. Matanya yang tajam memaku Danu dan Clara di panggung. Bibirnya tersenyum tipis, dingin, nyaris tak terlihat. Nyonya Maharani Puspita, atau seperti yang akan dunia tahu sebentar lagi, Ayu Kusuma. Hatinya tidak merasakan panas, tidak ada bara, hanya kebekuan. Kebekuan yang diselimuti strategi, perhitungan, dan balas dendam. Pesta berlanjut, iringan musik jazz mengalun syahdu, obrolan bisnis dan tawariang memenuhi ruangan. Danu dan Clara tak henti-hentinya menerima pujian, bersulang dengan para kolega, berpose di depan kamera wartawan yang diundang khusus. Mereka adalah pusat perhatian, raja dan ratu malam itu. Namun di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan palsu itu, sebuah pengumuman tiba-tiba menggema, memotong alunan musik dan menghentikan semua obrolan. Mohon perhatian hadirin sekalian, sebuah suara berat, tenang, namun penuh otoritas menginterupsi. Semua mata menoleh ke arah panggung. Seorang pria berjas rapi, membawa mikrofon, berdiri di samping podium. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Maharani Puspita, CEO Emerald Holding Group, untuk naik ke atas panggung dan memberikan sedikit sambutan. Beliau adalah investor penting dalam industri properti, dan kami bangga beliau bisa hadir malam ini. Seketika, bisikan-bisikan mulai terdengar. Emerald Holding Group? Mereka adalah raksasa yang bergerak di berbagai sektor. Kekuasaannya tak terhingga. Siapa sangka CEO-nya akan hadir di acara selevel Danu Property? Danu dan Clara saling pandang, sedikit terkejut, namun tetap berusaha mempertahankan senyum angkuh mereka. Ini bisa menjadi peluang besar, pikir Danu. Maharani, dengan langkah pelan dan pasti, berjalan menuju panggung. Setiap ayunan kakinya terasa begitu berkuasa, seolah karpet merah diinjaknya hanya untuknya. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan garis leher yang jenjang dan rahang yang tegas. Wajahnya yang cantik membeku, tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Mata itu, mata yang dulu memancarkan kehangatan dan kesetiaan, kini seolah terbuat dari es, memancarkan kedinginan yang menusuk tulang. Danu tersenyum ramah, mengulurkan tangan. Selamat datang Ibu Maharani. Sebuah kehormatan bagi kami bisa kehadiran Anda. Maharani menjabat tangan Danu singkat, dingin, tanpa ada kehangatan sedikit pun. Tatapannya kemudian beralih ke Clara, yang kini tampak sedikit gugup. Senyumnya memudar. Terima kasih atas sambutannya, ucap Maharani. Suaranya rendah, namun jelas dan beresonansi di seluruh ruangan. Saya tidak akan berlama-lama. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait perayaan era baru Danu Property ini. Suasana menjadi hening. Ada sesuatu dalam nada suara Maharani yang membuat semua orang menahan napas. Bapak Danu Setiawan. Maharani menoleh ke arah Danu. Matanya yang dingin menatap lurus. Anda berbicara tentang kerja keras, tentang visi, tentang membangun dari nol. Anda bahkan menyebutkan tentang rumput liar yang harus dibersihkan. Sungguh ironis. Danu mengerutkan kening. Maaf Ibu Maharani, saya rasa Anda salah paham. Maharani mengangkat satu tangannya, menghentikan Danu.
Tidak, Bapak Danu. Saya sangat paham. Paham betul. Setiap detailnya. Ia lalu menoleh ke arah MC. Tolong putarkan video yang telah saya siapkan. Sebuah layar besar di belakang panggung tiba-tiba menyala. Cahayanya menarik perhatian semua orang. Danu dan Clara kini mulai merasakan gelombang kegelisahan. Video itu dimulai dengan rekaman hitam putih, menunjukkan sebuah toko kecil, reyot, di pinggir jalan. Lalu perlahan, gambar itu berubah menjadi warna, menunjukkan seorang wanita muda, sederhana, dengan rambut dikepang, tersenyum cerah di samping seorang pria muda yang bersemangat. Wanita itu adalah Ayu, pria itu adalah Danu, di masa mudanya. Rekaman demi rekaman menunjukkan perjuangan mereka. Ayu bekerja keras di belakang meja, mengangkat tumpukan dokumen, melayani telepon, mengurus keuangan. Sementara Danu sibuk bertemu klien. Ada adegan di mana Ayu menjahit sendiri gorden untuk kantor pertama mereka, mengecat dinding hingga larut malam. Lalu, tiba-tiba, sebuah adegan yang memilukan muncul. Ayu, dengan perut membesar, membersihkan toilet kantor sendirian, sementara Danu sedang makan malam mewah dengan seorang wanita lain, Clara. Tepuk tangan dan sorak-sorai di ruangan itu kini berubah menjadi bisikan-bisikan tajam, desas-desus penuh pertanyaan. Danu memucat, matanya melotot. Clara menggenggam erat lengan Danu, wajahnya tak kalah pucat. Video itu, kata Maharani, suaranya masih tenang, namun kini seperti pedang yang diasah. Adalah kilas balik. Kilas balik dari sebuah pengkhianatan. Ia melangkah maju, mendekati Danu. Anda bilang Anda membangun dari nol, Bapak Danu. Tapi Anda lupa menyebutkan siapa yang berdiri di samping Anda, memegang obor dalam kegelapan, mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya, untuk mimpi Anda. Anda lupa menyebutkan nama Ayu Kusuma. Nama Ayu Kusuma menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang di kerumunan mulai menyadari wajah Ayu yang sederhana dalam video itu perlahan-lahan mulai mereka samakan dengan wanita anggun di panggung. Danu tergagap. Ini tidak benar, ini fitnah. Ibu Maharani, Ana salah orang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maharani menatapnya. Bibirnya membentuk senyum pahit. Salah orang? Oh tidak, Danu. Aku tidak pernah salah orang. Aku bahkan tidak pernah melupakan setiap detik pengkhianatanmu. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia melepaskan jepit rambut yang menahan sanggulnya. Rambut hitam panjangnya terurai indah, menutupi bahunya. Sebuah lensa kontak berwarna ia lepaskan, memperlihatkan iris mata hitam gelap yang dulu selalu Danu lihat setiap pagi. Kau ingat mataku, Danu? Suara Maharani kini lebih lembut. Namun ironisnya, jauh lebih mematikan. Mata yang dulu selalu memandangmu dengan cinta, kepercayaan, dan harapan. Mata yang kau hina bodoh. Mata yang kau bilang tak berguna, tak pantas bersamamu. Danu terhuyung mundur. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Ia menatap Ayu, wanita yang berdiri di hadapannya, yang dulu ia lempar keluar dari rumahnya dengan hinaan dan tamparan. Tak ada lagi Ayu yang rapuh, yang menangis. Di hadapannya kini adalah seorang ratu, seorang dewi kematian yang datang untuk menagih. Ayu, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, gemetar hebat. Clara di sampingnya berteriak kecil, tangannya membekap mulut. Tidak mungkin, Kau sudah mati. Ayu menoleh ke Clara, tatapannya membakar. Aku tidak pernah mati, Clara. Aku hanya tidur. Dan kini, aku terbangun. Ia kembali menghadap Danu. Kau menamparku, Danu, di depan umum. Kau bilang aku wanita miskin, tak berguna, takkan mampu hidup tanpamu. Kau bilang seluruh hartamu adalah milikmu. Kau mengusirku tanpa sepeser pun.
Ayu tertawa. Tawa yang tak ada sedikit pun kegembiraan di dalamnya. Ironi apa ini, Danu? Kau tahu, bertahun-tahun yang lalu, kau sendiri yang bersemangat mengusulkan agar seluruh aset perusahaan, properti mewah kita, hingga rekening bank utama, secara sah dan diam-diam atas namaku. Katamu, itu demi investasi masa depan dan efisiensi pajak. Suara Ayu menggema. Setiap kata adalah paku yang dipukul ke peti mati Danu. Kau percaya penuh padaku. Kau bilang, Ayu, kau adalah satu-satunya yang aku percaya. Masa depan kita ada di tanganmu. Aku melakukan persis seperti yang kau minta, Danu. Semua di atas namaku. Bahkan saat kau mengusirku, menamparku, dan mendeklarasikan Clara sebagai ratu barumu, seluruh kerajaan yang kau bangga-banggakan itu, secara legal, adalah milikku. Ayu memberikan isyarat kepada MC. Sebuah berkas tebal dipegang oleh pria itu. Hadirin sekalian, kata MC dengan suara gemetar. Kami memiliki salinan akta pendirian Danu Property, surat-surat hak milik, bukti kepemilikan saham, dan laporan keuangan perusahaan. Semuanya atas nama Ayu Kusuma alias Nyonya Maharani Puspita. Seketika ruangan pecah. Para tamu undangan, para kolega bisnis, para wartawan, semuanya tercengang. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget yang keras. Foto-foto diambil, rekaman video diaktifkan. Danu Property, kerajaan properti yang Danu banggakan, ternyata sejak awal bukan miliknya. Danu menatap Ayu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tipuan. Ayu tersenyum dingin. Tipuan. Apa kau pikir aku sebodoh yang kau kira, Danu? Setiap janji manismu, setiap pengkhianatanmu, setiap dokumen yang kutandatangani atas permintaanmu, semuanya tercatat jelas. Aku bahkan memiliki rekaman suara saat kau meminta pengacara kita untuk mengalihkan semua aset atas namaku. Kau bilang, demi masa depan kita, demi keluarga kita, Ayu. Air mata mulai mengalir di wajah Danu. Ia jatuh berlutut di atas panggung yang megah. Ayu, maafkan aku, Ayu. Aku salah. Aku hilaf. Suaranya pecah. Isak tangisnya terdengar menyedihkan. Ayu tak bergeming. Wajahnya beku. Hilaf? Kau menyebut kehancuran hidup seseorang, pengkhianatan bertahun-tahun, pengusiran istri yang setia, sebagai hilaf? Kau menyebut penghinaan di depan umum itu sebagai hilaf, Danu? Clara, yang sedari tadi berdiri mematung, kini mencoba melarikan diri, menyelinap di antara kerumunan. Tapi Ayu tak membiarkannya. Dan kau, Clara, suara Ayu membahana, menghentikan langkah Clara. Kau begitu bangga menjadi ratu baru, bukan? Kau begitu bangga merampas apa yang bukan hakmu. Kau kira kau akan hidup dalam kemewahan hasil pengkhianatan? Ayu menoleh kembali ke Danu, yang kini bersujud di kakinya. Memohon-mohon. Danu Setiawan, aku sudah membeli semua utang-utangmu. Utang-utang yang kau kumpulkan karena keserakahanmu. Utang-utang yang kau jadikan jaminan untuk investasi bodongmu. Emerald Holding Group kini adalah kreditur tunggalmu. Para tamu terperanjat lagi. Utang Danu yang besar itu dibeli oleh Maharani Puspita. Kau tidak hanya kehilangan Danu Property. Lanjut Ayu. Suaranya tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Kau kini adalah seorang pengangguran, seorang penghutang, seorang penipu. Kau tidak punya apa-apa. Rumah mewahmu, mobil-mobil sportmu, rekening bankmu, semua sudah kusita secara sah, Danu. Sejak awal, itu semua memang sudah menjadi milikku. Danu mendongak. Matanya merah bengkak. Ia melihat wajah Ayu yang kini penuh kemenangan, namun tanpa emosi.
Tidak, Ayu, jangan lakukan ini. Aku mohon. Ia mencoba meraih kaki Ayu. Namun Ayu menarik kakinya, jijik. Kau bilang aku tak berguna, miskin, takkan mampu hidup tanpamu. Ayu mengulang kata-kata Danu dulu. Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Lihatlah kini Danu. Siapa yang tak punya apa-apa? Siapa yang berlutut dan memohon? Siapa yang miskin dan tak berguna? Clara akhirnya kembali ke panggung, dipegangi oleh beberapa staf keamanan. Wajahnya merah padam karena malu. Riasan wajahnya luntur oleh air mata ketakutan. Danu, kau bajingan. Kau bilang kau kaya. Kau bilang semua milikmu. Teriaknya pada Danu yang masih bersujud. Ayu menatap mereka berdua. Sepasang pengkhianat yang kini hancur lebur di hadapan seluruh publik. Mulai hari ini, Danu Property akan berganti nama. Dan segala kemewahan yang dulu kalian bangga-banggakan, akan kutarik kembali satu persatu. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan. Seperti yang kalian tuduhkan padaku dulu. Ia membalikkan badan, meninggalkan Danu yang masih bersujud, menangis histeris, dan Clara yang kini meraung-raung penuh keputusasaan. Cahaya sorot lampu masih benderang. Namun kini, bagi Danu dan Clara, cahaya itu terasa seperti api neraka yang membakar habis sisa-sisa kehormatan mereka. Suara tepuk tangan yang dulu membahana, kini digantikan oleh bisikan penghinaan, tawa sinis, dan tatapan menjijikan dari setiap pasang mata. Mereka ditinggalkan dalam kehancuran total di tengah panggung yang megah, menjadi tontonan pahit bagi dunia. Sujud miskin sang pengkhianat, air mata penyesalan yang tak berarti apa-apa lagi di mata Ayu. Gemuruh tepuk tangan membahana di Grand Ballroom Hotel Adimulia, mengiringi penampilan Danu Setiawan yang berdiri tegak di panggung megah. Senyum congkak tersungging di bibirnya. Lampu sorot berkilauan memantul dari jas Armani dan arloji Patek Philippe yang melingkar di pergelangan tangannya. Di sisinya, Clara bersandar manja. Gaun sutra merahnya berkilauan, memamerkan perhiasan berlian yang seolah berteriak, status. Ini adalah puncak perayaan 15 tahun berdirinya Danu Property, sebuah acara akbar yang dihadiri para pebisnis kelas kakap, politisi, hingga selebriti papan atas. Mereka merayakan kesuksesan besar Danu, yang baru saja mengakuisisi seluruh lahan pesisir di Tanjung Biru untuk proyek resor super mewah. Saudara-saudari sekalian, suara Danu menggelegar, dipenuhi kepercayaan diri yang memuakkan. 15 tahun yang lalu, saya memulai semua ini hanya dengan sebuah mimpi, sebuah visi. Danu Property bukan hanya tentang bangunan, bukan hanya tentang properti. Ini tentang warisan. Warisan untuk anak cucu kita, yang akan mengenang nama Danu Setiawan sebagai pendiri sebuah imperium. Tepuk tangan kembali meledak. Clara membelai lengan Danu, matanya berbinar penuh kebanggaan yang didasari keserakahan. Mereka seperti raja dan ratu di atas takhta kemewahan, memandang rendah semua yang ada di bawah mereka. Di antara kerumunan tamu yang berdesak-desakan, berdiri seorang wanita dengan aura yang begitu dingin dan berkuasa, seolah menarik seluruh oksigen dari ruangan. Nyonya Maharani Puspita, balutan gaun kucir hitamnya yang elegan menyembunyikan siluet tubuh yang ramping namun penuh kekuatan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah panggung. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Dia sudah menunggu momen ini, saat panen raya dari benih-benih kehancuran yang Danu tanam sendiri. Danu melanjutkan pidatonya, menyebutkan daftar pencapaian, proyek-proyek besar, tanpa sedikit pun menyebut nama Ayu. Saya ingin berterima kasih kepada partner hidup saya, belahan jiwa saya, ratu saya, Clara, yang selalu mendukung di setiap langkah. Dialah yang menginspirasi saya untuk mencapai ketinggian ini. Ia menarik Clara mendekat dan mengecup keningnya, diiringi sorakan dan siulan dari para tamu. Clara tersenyum angkuh, merasa dirinya adalah Dewi Fortuna yang sesungguhnya. Tiba-tiba, lampu sorot di panggung meredup. Musik berhenti mendadak.
Sebuah suara lain yang lebih berwibawa memotong keheningan. Maaf menginterupsi perayaan yang terlalu dini ini, Tuan Danu. Semua mata tertuju ke arah suara. Maharani Puspita melangkah maju, diiringi oleh 2 pengawal bertubuh tegap dan seorang pengacara senior yang membawa map tebal. Auranya begitu mendominasi, membuat Danu dan Clara seketika kehilangan kata-kata. Sebuah kamera berita mendadak muncul, menyorot Maharani, seolah sudah diatur sebelumnya. Siapa Anda? Tanya Danu, berusaha menjaga suaranya tetap stabil, meskipun ada firasat buruk yang mulai mencengkeram hatinya. Maharani tersenyum, senyum yang sama persis dengan senyum Ayu saat pertama kali bertemu Danu bertahun-tahun lalu. Namun kini, senyum itu penuh dengan bisa dan dendam. Nama saya Maharani Puspita, Tuan Danu. Namun, saya pikir Anda lebih mengenal saya dengan nama lain. Dia menoleh ke arah pengacaranya yang langsung menyerahkan selembar dokumen tebal kepada seorang staf di panggung. Saya adalah CEO Emerald Holding Group, lanjut Maharani. Perusahaan yang, secara kebetulan, baru saja menyelesaikan akuisisi mayoritas saham Danu Property. Seketika, kegaduhan pecah di antara para tamu. Danu ternanga. Akuisisi. Omong kosong. Danu Property adalah perusahaan saya. Tidak ada satupun saham yang dijual. Oh, tentu saja ada. Maharani menatap Danu dengan dingin. Dan ironisnya, Anda sendiri yang menandatangani perjanjiannya, Tuan Danu. Atau, lebih tepatnya, Anda membiarkan istri Anda menandatanganinya. Istri. Danu tertawa sinis. Istri saya, Ayu. Dia sudah tidak ada dalam hidup saya. Dia hanya seorang wanita tak berguna, miskin, dan tidak akan pernah mampu mengurus apapun. Dia bahkan tidak mengerti apa itu saham. Senyum Maharani semakin lebar, namun tanpa kehangatan sedikit pun. Tepat sekali. Dulu Ayu Kusuma memang tidak mengerti Tuan Danu. Tapi dia adalah istri Anda yang setia, yang Anda paksa menandatangani semua dokumen transfer aset atas namanya dengan dalih efisiensi pajak dan investasi masa depan agar Anda bisa leluasa bermain di belakang. Danu merasakan darahnya mengalir dingin. Firasat buruk itu berubah menjadi rasa takut yang mencekam. Apa yang Anda bicarakan? Itu semua hanya formalitas. Itu semua harta saya. Harta Anda? Maharani mengangkat alis, pandangannya meremehkan. Pengacara saya akan menjelaskan lebih detail. Pengacara Maharani, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan ekspresi datar, maju ke depan. Bapak Danu Setiawan yang terhormat dan juga para tamu undangan. Izinkan saya menjelaskan detail yang mungkin Bapak Danu lupakan atau sengaja abaikan. Berdasarkan Akta Notaris nomor 017/2010 dan surat kuasa penuh tertanggal 15 Maret 2011, seluruh aset Danu Property, termasuk saham mayoritas, tanah, bangunan, hingga semua rekening bank utama perusahaan, secara sah dan mutlak atas nama Nyonya Ayu Kusuma, istri Bapak Danu kala itu. Bapak Danu sendiri yang menyerahkan seluruh pengelolaan dan kepemilikan kepada Nyonya Ayu atas pertimbangan yang Bapak sebut agar tidak terkena jebakan pajak korporat dan untuk perlindungan aset keluarga. Apa? Wajah Danu memucat pasi. Clara di sampingnya juga terkesiap. Berlian di lehernya seolah kehilangan kilaunya. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari kerumunan, bercampur dengan desahan terkejut dan tawa-tawa sinis. Selama bertahun-tahun, Nyonya Ayu adalah pemegang saham mayoritas yang sah dan tak terbantahkan. Bapak Danu, Anda hanyalah direktur eksekutif yang ditunjuk oleh Nyonya Ayu, tanpa pernah memiliki kuasa penuh atas kepemilikan perusahaan. Lanjut pengacara itu, nadanya lugas tanpa emosi. Melihat carut-marut manajemen dan potensi penyalahgunaan aset, Nyonya Ayu, melalui kuasa penuh yang dipegang Emerald Holding Group, telah memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh. Seluruh utang piutang perusahaan yang Bapak Danu buat secara sepihak dan tidak transparan juga telah dilunasi oleh Emerald Holding Group. Utang? Omong kosong. Danu mencoba membantah, namun suaranya bergetar. Dia teringat beberapa bulan terakhir,
bagaimana ia berjuang menutup beberapa lubang finansial yang dibuatnya untuk membiayai gaya hidup mewah Clara dan investasi-investasi beresiko tinggi. Bukan omong kosong, Tuan Danu. Maharani memotong. Emerald Holding Group telah mengakuisisi semua surat utang Anda dari bank beserta jaminan-jaminan yang Anda berikan, termasuk sertifikat rumah mewah Anda di kawasan Menteng, villa di Puncak, hingga properti komersial yang baru Anda beli atas nama pribadi. Semua itu kini secara sah menjadi milik Emerald Holding Group. Tidak mungkin. Rumah itu rumah saya. Saya yang membelinya. Danu berteriak. Suaranya naik 1 oktav. Tak lagi mampu menahan amarah dan ketakutan yang menggerogoti. Maharani tersenyum dingin. Tentu saja Anda yang membelinya, Tuan Danu. Menggunakan uang yang secara sah adalah milik Danu Property, yang notabene adalah milik Ayu Kusuma. Dan saat Anda mengusir Ayu dari rumah itu, mengatakan dia tidak berhak atas apapun, bahkan sepeser pun, Anda sedang mengusir pemilik sah dari asetnya sendiri. Betapa ironis, bukan? Seluruh ballroom hening. Tatapan-tatapan mengejek, kasihan, dan jijik kini tertuju pada Danu dan Clara. Wajah Clara sudah berubah pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan saat menyadari kemewahan yang selama ini ia nikmati hanyalah fatamorgana. Perhiasan berliannya kini terasa seperti batu pemberat. Anda siapa sebenarnya? Danu menatap Maharani. Ketakutan yang mendalam tergambar jelas di matanya. Maharani mengangkat tangan, dan salah satu pengawalnya menyerahkan sebuah boks kecil. Maharani membukanya, mengeluarkan sebuah figura foto kecil, lalu memegangnya di depan Danu. Apakah Anda tidak mengenali wajah ini, Tuan Danu? Maharani berbicara pelan, suaranya menusuk hingga ke relung jiwa Danu. Wajah wanita yang Anda sebut miskin, tak berguna, tak berdaya. Wajah wanita yang Anda tampar di depan umum, Anda usir, Anda rendahkan. Wajah wanita yang dengan bangga Anda tukar dengan ratu baru Anda. Di dalam figura itu, terpampang foto Ayu Kusuma yang sederhana, tersenyum turus, persis seperti foto yang dulu tersimpan di meja kerja Danu. Namun, ketika Maharani menyingkirkan figura itu, mata Danu dan Clara membelalak. Tatapan Maharani yang dingin, bentuk bibirnya, lekuk rahangnya, bahkan sorot mata tajamnya. Semua itu adalah Ayu. Ayu dengan polesan yang lebih berkelas, lebih berkuasa, namun tetap Ayu. Ayu? Ayu? Danu bergumam, tak percaya. Kakinya gemetar, lututnya nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Clara tersentak mundur, melihat wajah Maharani dengan ngeri. Sosok di depannya bukan lagi wanita sederhana yang ia hina dan perlakukan seperti pembantu, melainkan ratu iblis yang siap mencabik-cabik mereka. Iya, Danu. Ini aku. Suara Maharani kini sepenuhnya berubah. Nada Ayu Kusuma yang dulu lembut, kini berbalut baja dingin. Wanita yang kau injak-injak. Wanita yang kau sebut tak berguna. Wanita yang kau kira takkan mampu hidup tanpamu. Lihatlah aku sekarang. Aku bukan lagi Ayu Kusumamu yang bodoh. Aku adalah Maharani Pospita, CEO Emerald Holding Group, dan pemilik sah dari semua yang kau bangga-banggakan. Danu roboh, terduduk di atas panggung. Seluruh keberaniannya, keangkuhannya, kepercayaan dirinya runtuh dalam sekejap. Dia merasakan gelombang rasa malu yang mematikan. Rasa malu karena telah menghina, merendahkan, dan menampar wanita yang ternyata adalah pemilik sah dari seluruh imperium yang ia klaim sebagai miliknya. Clara pun ikut terjatuh. Kakinya lemas tak bertenaga. Seluruh proyek yang kau gembar-gemborkan, termasuk resor di Tanjung Biru, sekarang sepenuhnya di bawah kendali Emerald Holding Group. Ayu melanjutkan. Suaranya tetap datar, namun penuh kekuatan. Seluruh karyawan, aset, dan bahkan nama Danu Property akan segera berubah. Kau dan Clara tidak lagi memiliki apapun. Tidak ada aset, tidak ada rekening, tidak ada saham. Bahkan kartu kreditmu Danu sudah tidak bisa digunakan. Semua sudah dibekukan. Air mata mulai mengalir di pipi Danu. Air mata penyesalan yang pahit.
Dia menatap Ayu, mencoba mencari sisa-sisa kelembutan dari wanita yang dulu sangat mencintainya. Ayu, maafkan aku, Ayu. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Ayu mendengus sinis. Kau tahu, Danu. Kau tahu betul. Kau hanya terlalu gelap mata oleh harta dan wanita murahan di sampingmu ini. Kau terlalu congkak, menganggap dirimu Tuhan yang bisa membuang siapapun sesukamu. Ayu, aku mencintaimu, Ayu. Danu merangkak mendekati Ayu, mencoba memegang kakinya. Aku salah, aku sangat salah. Aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Ayu menepis tangan Danu dengan jijik. Cinta, setelah kau mengkhianatiku dengan wanita ini, setelah kau menamparku dan mengusirku seperti sampah, setelah kau mendeklarasikan wanita ini sebagai ratu barumu, kau bahkan tidak tahu apa arti kata cinta, Danu. Kau hanya mencintai uang dan kekuasaan. Clara, yang sedari tadi terdiam, kini mulai terisak. Nyonya Ayu, saya mohon, jangan ambil semuanya. Saya tidak tahu kalau ini akan seperti ini. Saya hanya mencintai Danu. Ayu menatap Clara dengan pandangan merendahkan. Cinta? Kau hanya mencintai uang Danu, Clara. Kau pikir kau bisa menikmati kemewahan dan status tanpa bekerja keras? Kau pikir kau bisa merebut kebahagiaan orang lain tanpa konsekuensi? Sekarang, rasakanlah. Rasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ditinggalkan dan dihakimi. Petugas keamanan yang diutus Ayu maju, mendekati Danu dan Clara. Tuan Danu Setiawan dan Nyonya Clara, sesuai keputusan direksi Emerald Holding Group, Anda berdua tidak lagi memiliki hak atas perusahaan ini, maupun aset-aset yang terkait. Anda diminta untuk segera meninggalkan tempat ini. Danu mencengkeram kaki Ayu, menatapnya dengan putus asa. Ayu, aku berlutut padamu. Aku sujud. Demi Tuhan, Ayu, beri aku pekerjaan. Apapun, aku akan melakukan apapun. Air mata dan ingus membasahi wajahnya, yang kini tampak menyedihkan. Pria yang tadi memancarkan kemegahan, kini tak lebih dari seorang pengemis yang kehilangan akal. Sujudmu sudah tidak ada artinya lagi, Danu. Ayu berkata, suaranya membelah hati. Air matamu, penyesalanmu, semuanya datang terlambat. Dulu, ketika aku sujud memohon padamu untuk tidak mengusirku, kau menertawakan penderitaanku. Kau bahkan bilang aku tidak pantas hidup. Sekarang, rasakan sendiri. Setiap derita yang kau timbulkan akan kembali padamu berlipat ganda. Tanpa menoleh lagi, Ayu membalikkan badan dan berjalan pergi. Langkahnya tegap, penuh martabat. Para tamu yang sedari tadi menyaksikan drama memilukan itu, kini mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk Danu dan Clara yang masih teronggok di panggung. Lampu sorot yang tadinya menerangi keangkuhan mereka, kini menjadi lampu penerang bagi kehancuran total. Sorakan kagum yang tadinya ditujukan pada Danu digantikan oleh bisikan penghinaan, tawa sinis, dan tatapan menjijikan dari setiap pasang mata. Mereka ditinggalkan dalam kehancuran total di tengah panggung yang megah, menjadi tontonan pahit bagi dunia. Sujud miskin sang pengkhianat, air mata penyesalan yang tak berarti apa-apa lagi di mata Ayu.